Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Kastiana dari kelas 2H Manajemen akan membahas karakteristik industri dari PT Papros Tbk sebagai ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pertama-tama saya akan menjelaskan perusahaan PT Papros. PT Papros Tbk adalah sebuah perusahaan farmasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Kimia Farma yang sekarang ini menguasai saham sebesar 56,7%, yang sisanya dipegang oleh publik termasuk karyawan. Masuk dalam soal pembahasan nomor 1. Bagaimana sifat dasar industri dari perusahaan tersebut jika ditinjau dari ukuran perusahaan, konsentrasi industri, dan teknologi yang digunakan. Dalam menjelaskan sifat dasar industri PT Papros yang berdasarkan ukuran perusahaan, konsentrasi industri, dan teknologi yang digunakan, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ukuran perusahaan. PT Papros dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan farmasi yang berukuran menengah di Indonesia. Meskipun PT Papros bukan merupakan perusahaan farmasi yang berskala besar, namun PT Papros memiliki kualitas produksi yang cukup signifikan dan portofolio produk yang beragam. Mereka juga memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua yaitu konsentrasi industri. PT Papros beroperasi pada industri farmasi. Industri farmasi pada umumnya fokus mengembangkan produksi dan pemasaran produk-produk farmasi seperti obat-obatan, suplemen kesehatan, dan produk medis lainnya. Dalam hal ini, PT Papros berkonsentrasi pada industri farmasi yang menekankan pada produksi dan penjualan produk-produk farmasi. Selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan. PT Papros menggunakan teknologi modern dalam proses produksi dan pengembangan produk farmasi. Mereka menggunakan teknologi farmasi terbaru untuk menghasilkan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam hal ini meliputi penggunaan peralatan farmasi canggih, sistem manufaktur yang otomatis, serta penelitian yang didukung teknik informasi dan laboratorium yang modern. Selain itu, Papros menggunakan teknik analis dan lab yang canggih untuk memastikan keamanan produk. Papros juga menggunakan teknik informasi untuk mengelola rantai pasokan, manajemen inventaris, dan distribusi produk. Selanjutnya masuk dalam pembahasan soal nomor 2. Bagaimana struktur pasar serta kaitannya dengan pembentukan harga. Struktur pasar merujuk pada karakteristik persaingan dalam suatu industri. Struktur pasar dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah pesaing, tingkat diferensi produk, dan aksesibilitas pasar. Beberapa jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu persaingan sempurna. Persaingan sempurna terjadi ketika terdapat banyak penjual dan pembeli dalam pasar dan produk-produk yang dijual bersifat homogen. Dalam hal ini, PT Papros berpartisipasi dalam persaingan harga dengan produsen farmasi lainnya jika produksi memenuhi karakteristik persaingan sempurna. Selanjutnya yaitu oligopoli. Oligopoli terjadi ketika terdapat beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Strategi bisnis PT Papros mungkin terlibat dalam interaksi semacam itu dengan perusahaan farmasi ternama yang besar, perusahaan dalam konsentrasi pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu monopoli. Monopoli terjadi ketika suatu perusahaan menguasai pasar secara keseluruhan. Namun monopoli jarang terjadi dalam industri farmasi karena adanya regulasi ketat yang mengatur persaingan pasar. Kaitan pasar dengan harga jual produk PT Papros bergantung pada kompetisi yang ada dalam industri farmasi tersebut. Dalam situasi persaingan yang ketat, perusahaan mungkin akan berupaya untuk menjaga harga jual produknya agar tetap kompetitif, pertahankan pangsa pasar, dan memenuhi permintaan. Selanjutnya, masuk dalam pembahasan soal nomor 3. Bagaimana kinerja perusahaan jika diukur menggunakan laba pada tahun 2022 dan kesejahteraan sosialnya. PT Papros Tbk yang merupakan bagian dari holding BUMN Farmasi telah merilis laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022. Emiten terhadap saham PH ini membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 11%, serta laba tahun naik signifikan sebesar 143%. Dalam melihat kinerja tahun lalu yang meningkat tajam, PT Papros optimis pada tahun 2023
PH bisa tumbuh lebih signifikan dari sisi keuangan maupun peluang pasar sehingga mampu memberikan timbal balik kepada pemegang saham atau investor, karyawan ataupun stakeholder lainnya. Maka dari itu, berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial perusahaan yang bisa mencangkup berbagai aspek termasuk kebijakan karyawan, inisiatif keberlanjutan, dan kontribusi terhadap masyarakat. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.